Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para sahabatku yang senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini kita bincang-bincang santai saja. Kita meluangkan sedikit waktu untuk bermuajahah. Di sini yaitu mengenai fenomena dalam kehidupan kita yang berhubungan dengan hati dan pikiran kita, yaitu pikiran-pikiran dan hati kita yang masih dikotori oleh hawa nafsu. Pikiran kita masih dikotori dengan prasangka-prasangka terhadap orang lain. Itu kita coba perlahan-lahan membersihkannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adik saya di Fumen, sehat selalu di sana. Kita ngobrol santai saja ini. Jangan lupa like dan komen, terima kasih, dan share juga. Di share juga ya. Sehubungan dengan penyakit hati, penyakit pikiran, itulah sebenarnya yang membuat hidup kita, pikiran kita tidak tenang. Kita senantiasa dihantui, kita senantiasa dirasuki dengan pikiran-pikiran yang tidak baik, khususnya kepada orang lain. Itulah yang coba kita bersihkan. Macam mana nak bersihkan dari hal-hal yang seperti itu? Boleh stay di Fumen. Yang sudah hadir jangan lupa untuk share, komen. Membership belum disetting kah ini? Satu member masih iya. Saya tidak pandai untuk menyeting membership atau apa-apa gitu. Saya tidak pandai. Nantilah saya coba setting. Karena itu mungkin standar ya Dek Divo. Standar setting dari YouTube mungkin. Apa itu kotoran-kotoran hati? Apa itu kotoran-kotoran pikiran? Kotoran-kotoran hati yaitu sifat-sifat dengki, sifat hasud, sifat iri, sifat ingin tahu hal orang lain, ingin menghibah orang lain, ingin memfitnah orang lain. Itulah salah satu penyakit kotoran-kotoran yang ada dalam hati kita. Tentu apabila itu terus berada dalam hati kita dan pikiran kita, iya, nanti saya coba Dek Divo. Jadi kalau penyakit-penyakit itu, kotoran-kotoran itu masih melekat dalam hati kita, pikiran kita, otomatis kita tidak akan tenang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Dek Iskandar. Hati dan pikiran kita tidak akan pernah tenang, karena akan selalu dihantui dengan perasaan-perasaan yang ingin menjatuhkan orang lain.
dihantui perasaan-perasaan dan ingin mencari kesalahan-kesalahan orang lain, dihantui dengan perasaan-perasaan ingin menjatuhkan orang lain. Itulah yang membuat hati dan pikiran kita tidak tenang, bahkan susah untuk tidur. Karena ketika kita ingin tidur masih memikirkan, oh, bagaimana saya akan menjatuhkan dia, bagaimana saya cari kelemahannya dia, bagaimana saya cari keburukan dia. Nah, seperti itu. Itulah bentuk kotoran-kotoran dalam hati. Bahkan kalau sampai parah, bisa menjadikan kita ini mengadu domba antara sahabat yang lain dengan orang yang lain. Jadi menghasut. Perihal judul, sebentar saya baca lagi. Sebentar, karena saya live-nya ini dek Divo. Perihal judul dan kotoran hati dan pikiran, mau tanya apakah benar bila pikiran kita tidak kotor akan terhindar segala macam penyakit? Iya, hidup kita akan menjadi tenang, akan jadi rileks, karena kita tidak usil, tidak mau tahu dengan hal-hal orang lain. Kita tidak mencari kesalahan-kesalahan dia, atau kita tidak mencari bagaimana saya ini harus menjatuhkan dia. Maka pikiran kita kalau jauh daripada penyakit dan kotoran hati yang seperti itu, kita akan tenang. Kita akan tenang. Hindarkan telinga kita ini, hindarkan telinga-telinga kita ini dari pendengaran-pendengaran yang tidak baik. Kan kebanyakan teman kita curhat tentang orang lain, keburukan-keburukan orang lain. Gitu. Nah, salah satunya kita mendengarkan saja, jangan dimasukkan ke hati. Kalau perlu kita berikan nasihat yang terbaik kepada sahabat itu untuk berhenti menghibah, berhenti untuk mengadu domba. Salah satunya itu, Dek Divo. Insya Allah Iskandar, insya Allah akhlak yang mulia dapat mengobati penyakit hati. Ya. Bagaimana cara kita membersihkan kotoran-kotoran kita dalam hati dan pikiran, yaitu dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mendekatkan diri kepada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, membersihkan, mengisi hati kita dengan lafaz-lafaz Allah dan lafaz zikrullah, senantiasa berzikir kepada Allah agar kita dihindarkan dari perbuatan-perbuatan yang buruk. Kita kikis perlahan kotoran-kotoran yang ada dalam hati kita dan juga pikiran kita. Kalau kita mendekat kepada Allah, senantiasa kita tawadhu, syami'na wa ta'na, apa yang Allah perintahkan kita dengarkan. Kita tidak akan ada kesempatan untuk mencari kesalahan-kesalahan orang lain. Satu lagi, ini semua pengalaman pribadi. Bila kita mendengarkan ocehan orang tua kita sedang berbicara, merasa jengkel, apakah itu durhaka? Ya, bisa jadi durhaka. Orang tua kita ini, Divo, ketika kita marah, maknanya kita masih disayang. Ketika orang tua kita menasihati, maknanya orang tua kita masih sayang kepada kita. Tidak ingin anak-anak kita ini menjadi orang-orang yang buruk di mata masyarakat, buruk di mata orang lain. Tidak ada orang tua yang menginginkan anaknya ini menjadi penjahat, pencuri, dan lain sebagainya. Jadi ketika orang tua menasihati, ketika orang tua menegur kita dengan cara apapun, ansitu wasma'u,
maka dengarkan. Duduk, diam, dan dengarkan saja. Kalau perlu, apa yang dia nasihatkan kita ikuti. Seperti itu. Semoga kita semua dijauhi dari takabur dan sombong. Betul. Apa yang perlu kita sombongkan? Nah, ini juga termasuk penyakit hati, kotoran hati. Ketika kita merasa paling wah, merasa paling pintar, merasa paling benar, maka kita secara tidak langsung akan sombong kepada orang lain, akan takabur dengan kehebatan kita kepada orang lain. Itu perlu dihindarkan. Orang yang berilmu, pertama dia akan sombong, yang kedua akan diam. Yang sombong ini masih berilmu, baru-baru belajar ilmu itu. Dia akan ngetes orang-orang dengan keilmuannya itu. Tapi dia marah-marah bukan ke kita, melainkan marah-marah karena ada ibu-ibu yang nongkrong depan rumah dan bicara terlalu berlebihan. Lantas apa yang harus kita tunjukkan? Nah, kalau seperti itu, kita bisa menasihatkan orang tua kita. Misalnya, ibu, pelan-pelan saja, tidak baik sama tetangga sebelah kalau kita marah-marah. Bisa seperti itu. Atau kita juga nasihatkan kepada tetangga kita di depan rumah yang lagi ghibah itu, ibu sebaiknya pindah dari sini. Bisa seperti itu. Itu untuk menghindari perselisihan di dalam hablum minan nas, di dalam kita bertetangga. Bisa seperti itu, Divo. Dan bagaimana kita yang dengan sabar dan pikiran yang tenang, kita boleh menasehati orang tua kita atau mengingatkan, ibu, janganlah terlalu jauh, semisalnya seperti itu. Janganlah terlalu berlebihan dalam menegur orang lain. Itu saja. Kalau kita menegur orang tua kita dengan lemah lembut, dengan adab akhlakul karimah yang baik, insya Allah kemarahan orang tua kita itu akan reda. Ya Allah, begitu mulianya akhlak anakku ini. Dia akan merasa malu kepada dirinya sendiri. Itu Divo. Ntar abang merokok dulu. Sekarang di media sosial ini sudah marak. Ghibah, fitnah, bahkan sahabat dunia media sosial ini juga saling menyerang, saling mencari kesalahan, saling mencari kebenaran, saling menghujat. Itu yang banyak terjadi di media sosial. Dan itu kita ditonton halayak ramai, kita ditonton netizen yang banyak. Itu bisa menyebabkan penyebaran fitnah-fitnah yang luar biasa. Penyebaran fitnah-fitnah yang luar biasa. Dan konten-konten kita ini akan menjadikan konten yang membuat dosa jariah. Ya. Kalau saya jadinya membiarkan beliau meledak-ledak, karena saya anggap mungkin faktor umur bisa ya diamkan saja. Takut kalau kita mengingatkan dengan kasar menjadi derhaka kepada orang tua, bisa. Tapi setelah itu juga kita sebagai anak mengingatkan, Divo, tapi mengingatkannya dengan akhlak yang baik, bukan dengan marah-marah. Oh, ibu nih, tidak boleh. Jangan seperti itu. Tapi ingatkanlah dengan akhlakul yang karimah. Duduk, ibu, kalau seperti itu tidak baik. Insya Allah akan luluh perasaan seorang ibu melihat anaknya yang begitu berakhlak mulia. Di-share ya, di-share, Divo. Di-share. Seperti itu. Jadi
Janganlah media sosial ini dijadikan ladang untuk mencari dosa, tapi jadikan media sosial ini ladang bagaimana kita mencari pahala, bagaimana kita menjadi orang yang bermanfaat untuk orang lain, saling mengingatkan sahabat-sahabat netizen. Kita sama-sama belajar arti kehidupan, hakikat diri hamba, hablum minallah, cara berhubungan dengan Allah, cara mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan rusak arti media sosial ini hanya untuk mencari view, hanya untuk mencari follower, hanya untuk mencari subscriber, hanya untuk mencari AdSense. Nah, jangan. Kalau AdSense kita, rezeki yang kita dapat dari YouTube ini hasil dari memakan bangkai sesamanya, maka itu tidak akan menjadi rezeki yang barokah. Mendapat konten dari kita menghibah, memfitnah orang lain, maka itu tidak akan menjadi rezeki yang barokah. Kopi dulu. Ya, monggo Iskandar. Leoni, wow. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita anak-anaknya belum bisa antar beliau dan akhirnya dia meledak-meledak. Ya, sabar saja, Divo. Di-share dulu. V. Belum bisa karena jadwal bentrok dengan pekerjaan. Oh, Divo. Ayah saya, satu lagi, ayah saya kan udah 20 tahun nih. Dia punya darah tinggi dan kami anaknya sudah buat pengobatan dia, namun terkadang beliau tidak terima. Contohnya jadwal kontrol tanggal 2 tapi belum bisa jadwal bentrok dengan pekerjaan. Ya. Kalau darah tinggi itu perbanyak ini, Divo. Kalau makan nasi putih perbanyak dicampur dengan bawang merah. Insya Allah itu cepat menurunkan darah tinggi. Kalau darah tinggi itu dicampur dengan bawang merah. Saya pernah mencoba kepada orang dan saya nasihatkan kepada orang dan alhamdulillah darah tingginya itu menurun drastis. Itu yang pertama. Yang kedua, darah tinggi ini bisa diatasi dengan mengkudu. Buah mengkudu itu yang masak itu di jus terus diminum minimal setengah gelas satu hari. Insya Allah itu bisa mengurangi tekanan darah tinggi. Kembali ke topik, kotoran-kotoran hati dan pikiran-pikiran yang tidak baik, yaitu salah satunya adalah tadi sudah sebut mengadu domba. Karena kita dengki kepada orang lain, karena kita sakit hati kepada orang lain, kita berdendam kepada orang lain, kemudian kita mengajak sahabat-sahabat lainnya untuk ikut mendukung apa yang saya perbuat kepada orang lain. Itu tidak baik. Maka kata Allah, la yadkhulul jannata namam, la yadkhulul jannata namam, maka tidak akan masuk surga orang yang suka mengadu domba. Itu tidak akan pernah masuk surga. Itu dalam hadis riwayat Muslim. Maiska Rizky, Assalamualaikum, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya pertama kali ini Maiska Rizky. Udah di-share di grup WhatsApp Bang Mehmet. Alhamdulillah, terima kasih. Yang jadi masalahnya beliau susah untuk dikontrol sama anaknya. Ambil lagi contoh, dokter anjurkan pantang makan daging, tapi beliau kalau mau makan daging harus selalu ada, begitu. Daging itu sebenarnya bagus. Sebenarnya bagus daging itu. Itu bagus untuk badan, untuk kesehatan, itu bagus. Dan kayaknya darah tinggi itu tidak ada hubungannya dengan daging.
Cuma apa itu? Lemaknya itu yang ini. Jangan perlu dimakan, jangan diikutkan itu di ruh. Jadi sampai mana ada tadi? Iya. Daging, ikan, santan, dokter makannya. Oh, tidak seperti itu juga. Kalau sedikit-sedikit tidak masalah. Suruh makan nasi putih dengan tahu saja gitu dia. Mana enak. Jadi membersihkan kotoran-kotoran hati dan pikiran kita itu salah satunya sudah saya sebut tadi, yaitu dengan zikrullah, dengan senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa melantunkan salawat Nabi. Senantiasa isi hati kita, sirami hati kita ini dengan tausiah yang bermanfaat untuk diri, bukan senantiasa mendengarkan musik, mendengarkan lagu-lagu yang aduh kan. Kalau dengan musik ramai yang nonton, kalau dengan tausiah sedikit. Kalau hati kita senantiasa didekatkan kepada Allah, kita akan dihindarkan dengan kotoran-kotoran yang seperti itu. Hasud, dengki, iri hati. Bahkan kita ikut nimbrung kepada orang-orang yang menghibah. Itu tidak boleh. Itu tidak boleh. Jangan pernah ikut menimbrung dengan orang-orang yang sedang menghibah, dengan orang yang sedang mencaci maki, menyebarkan aib sesamanya, mengadu domba sesamanya. Jangan sampai kita ikut masuk menjadi bagiannya di situ, ikut campur, jangan. Karena dalam Al-Qur'an Al-Hujarah ayat ke-6, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in faqabayyanu in tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Shadaqallahul adzim. Wahai orang-orang yang beriman, jika seseorang fasik ini sudah keluar dari akidah, keluar dari jalan Allah, datang kepadamu membawa berita, maka telitilah dulu kebenarannya, agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum, karena ketidaktahuanmu itu berakibat kamu menyesalinya nanti. Jadi kalau ada tetangga kita, ada teman kita menghibah orang lain, mengatakan, memberitakan, oh dia seperti ini, seperti ini, jangan langsung dimasukkan ke dalam hati. Jangan langsung masukkan ke dalam hati, tapi dikaji dulu, difikir dulu matang-matang, agar kita juga tidak ikut memfitnah orang lain. Karena fitnah ini sama saja. Bagus. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Ustadz. Salam setang dere engki ngereng. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu difikir dulu. Kalau semisalnya kita melihat sesuatu yang tidak baik, jangan terburu-buru kita mengkritikinya, tapi dikaji, ditelaah dulu, apa betul ini sudah keluar dari syariat, apa betul ini sudah keluar dari akidah. Nah, kita kaji dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kak Nimut. Kalau sudah betul hal itu, barulah kita ingatkan kepada orang itu. Mau habib kek, mau kiai kek, mau ulama kek, kalau sudah keluar dari akidah, kita ingatkan. Dalam artian mutlak, di situ sudah ada dalil-dalil yang melarangnya. Nah, barulah. Nah, itu termasuk berita-berita. Berita-berita ini bukan cuma dari kawan, oh dia seperti ini, tidak.
Terkadang kita menemukan di media sosial ini ada berita, oh Habib ini seperti ini, semisal Habib sedang menceritakan khurafat, tahayul. Apa benar ini seperti ini? Dikaji dulu. Apa benar di kitab ada, di Al-Quran ada? Tidak ada. Kalau tidak ada, baru kita ingatkan. Habib juga manusia. Kita perlu juga mengkanternya, mengkritiknya, kita juga perlu. Agar dia itu tidak merusak akhlakul karimahnya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sudah ada komen, sudah ada salam, link enter nih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kang hamba saya, link enter. Seperti itu. Maka kalau kita memposting langsung tanpa kita melihat dalil, oh kemudian ada dalil yang memperbolehkan, kita mempostingnya langsung, secara tidak langsung kita akan mengadu domba umat. Maka kembali kepada hadis tadi, hadis riwayat Muslim, la yadkhulul jannata namam, tidak akan masuk surga orang yang suka mengadu domba. Tidak akan masuk surga. Karena itu sudah diingatkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita perlu berhati-hati dalam hal apapun. Devising official, salam kenal bang yang murah hati, murah hati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Devising official. Seperti itu, sahabat-sahabat. Jangan hanya demi sesuatu sehingga kita menghancurkan sesuatu. Jangan. Hati kita kotor, pikiran kita kotor, kita senantiasa membersihkannya agar hidup kita ini tenang. Kalau kita bermasalah dengan orang lain, kemudian kita ikut berdendam, kita ikut mencari kesalahannya, ingin menjatuhkannya, tidak akan pernah tenang. Tidak akan pernah tenang. Kita akan dihantui dengan rasa ketika tidur, wah kurang ajar, dia malam ini merosting saya, awas besok saya cari ini, terus cari dalam pikiran, akhirnya kurang istirahat, kurang kita membagi hari waktu dengan keluarga, kurang kita untuk mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah yang dimaksud dengan kotoran hati dan pikiran dalam hal kita berdendam kepada orang lain, dalam hal kita ini sudah terjerumus ke lembah ghibah, fitnah, dusta, iri, dengki, dan lain sebagainya. Perbanyak lisan kita ini berzikir kepada Allah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Atau pakai yang afdalnya zikir, afdalul zikri fa'lam annahu qawluhu la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu senantiasa dilantunkan agar bibir kita ini, lisan kita ini, lidah kita ini senantiasa dilumuri dengan zikrullah, agar senantiasa bibir kita ini berucap dengan hal-hal yang bermanfaat saja. Seperti itu. Itulah cara-cara kita ini membuang pikiran-pikiran kotor dan hati-hati yang kotor. Kemudian bagaimana bang kalau ada orang yang memfitnah kita? Diamkan saja. Kalau ada yang mencaci kita, diamkan saja. Allah ini maha adil. Allah ini maha mendengar segala keluh kesah kita. Dan Allah akan mengabulkan doa-doa yang hambanya yang terzalimi. Gitu. Kalau sini mencaci, sana mencaci, akan menjadi permusuhan dan permasalahan yang berkepanjangan. Itu salah satunya. Bagaimana kita menanggapi orang yang mencaci kita,
yang menghujat kita, biarkan saja. Itulah salah satu bagaimana kita mendidik hati ini untuk ikhlas kepada Allah. Sabar atas segala ujian yang Allah berikan kepada kita. Kita dihujat oleh orang lain juga termasuk ujian. Kita dihina oleh orang lain juga termasuk ujian. Tapi jangan lupa, bangkitlah kita ini dari hinaan, dari hujatan orang lain. Jadikan hujatan dan hinaan orang lain itu sebagai cambuk untuk kita lebih memperbaiki diri ke depannya. Misal Kang Mus, Lingenter, ini saling menghujat ini. Yang satu kodam burung, yang satu kodam kutu. Otomatis Kang Mus ini akan selalu melawan. Sekalipun kutu saya banyak, saya bisa menggerogoti bulu-bulunya itu. Burung sampai rontok. Kemudian si Lingenter yang kodamnya burung, kamu cuma kutu, kamu akan kupatok, kamu kumakan satu persatu. Akhirnya tidak ada penyelesaian di situ. Seperti itu sahabat-sahabat. Jadi pandailah kita ini untuk mengawal hati, mengawal pikiran kita. Ada ya Bang Hos? Ada official, ada. Ada je. Itulah pentingnya kita mengawal hati dan pikiran kita agar senantiasa dibersihkan dari sifat-sifat yang seperti itu. Itu sahabat-sahabat. Jangan kalau kita ada orang lain mencaci kita, ada orang lain menghujat kita, kita balas dengan hal yang sama, apa bedanya? Apa bedanya? Sama saja kita seperti dia. Oh, monggo, silahkan Kang Mus, kerja sebentar. Silahkan Kang Mus. Apa bedanya nanti? Kita akan menjadi pendendam. Kita nanti akan menjadi orang-orang yang berprasangka buruk kepada orang lain. Dan ingat, berprasangka buruk ini juga dosa. Kalau dilihat dari Al-Quran, Al-Hujarat, ayat berapa sudah? Ayat 12. Hai orang-orang yang beriman, di situ. Jauhilah kebanyakan berprasangka buruk, karena sebagian dari berprasangka buruk itu adalah dosa. Suudon kepada orang lain. Ini prasangka buruk ini zuudon. Itu juga termasuk kotoran hati dan pikiran kita. Jangan suka berprasangka buruk sehingga kita ini menghakimi sesuatu yang belum tentu kebenarannya. Itu. Kemudian kalau kita sampai berprasangka buruk kemudian menggunjingnya, memfitnahnya, itu akan menjadi dosa yang besar. Kelanjutannya tadi, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Hedi John, Sekelangkong Rabu. Dan janganlah sebagian dari kalian mencari keburukan sesamanya dan menggunjingnya satu sama lain. Adakah di antara kamu memakan daging sesamanya, bangkai sesamanya yang telah meninggal? Begitu diperingatkan oleh Allah kita memfitnah, menggunjing, berprasangka buruk. Biasanya hati mengikuti hawa nafsu, ya. Karena terkadang hati kita, inilah fungsinya kita untuk senantiasa berzikir, menutup pintu-pintu keburukan yang ditimbulkan oleh setan korin kita yang senantiasa menghasut hawa nafsu kita untuk berbuat tidak baik, untuk senantiasa berbuat zalim, berbuat aniaya,
kepada orang lain, maka tutuplah dengan zikir. Zikir apapun itu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Indah Safitri, duduk manis ya. Duduk manis, jangan kemana-mana. Tutup di situ dengan zikir. Zikir ini adalah termasuk juga senjata kita melawan syaitan korin, dan juga akan dibantu dengan malaikat hafazah yang menjaga kita dan senantiasa membisikkan kebaikan kepada akal kita, pikiran kita, untuk menolak hati nurani bisikan-bisikan yang tidak baik daripada setan korin itu. Itulah salah satu cara kita ini membersihkan kotoran-kotoran hati dan pikiran kita. Begitu, sahabat-sahabat. Ingat, kita ini tidak selamanya di dunia ini. Dan ajal kita ini tidak ada yang tahu. Bila-bila masa saja Allah akan mengambil nyawa kita, akan memanggil kita. Sudah siapkah kita dengan semua amalan-amalan baik yang akan dibawa untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala? Sudah siapkah? Sedangkan kehidupan kita hanya diisi dengan foya-foya, hanya diisi dengan menghibah orang lain, menghujat orang lain. Jauhilah hamba Allah, jauhilah dari hamba dari berprasangka buruk ya Allah, dan bimbinglah aku menjadi hamba belajar menjadi orang yang lebih baik. Amin. Itu tidak langsung kita ini menjadi orang yang baik, hati kita menjadi baik, itu tidak langsung, ada prosesnya. Kita harus melatih, semisalnya sholat, semisalnya sembahyang, kita tidak mungkin langsung menjadi khusyuk, tidak mungkin. Kita harus melalui proses-proses yang mana kita bisa akan menjadi suatu kebiasaan-kebiasaan yang baik dalam hidup kita. Isilah hati dan pikiran ini dengan kebiasaan-kebiasaan yang baik, kebiasaan-kebiasaan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu, sahabat-sahabat. Jangan isi dengan hal-hal yang membawa kemudaratan, hal-hal yang merusak kepada pikiran kita, akal kita. Kalau tidak percaya, coba saja. Ketika semisalnya Winda misalnya marah kepada orang lain, ingin membuka aibnya, siang dan malam tidak akan bisa tidur dengan tenang, karena dia akan selalu mencari kesalahan-kesalahan orang lain, tidak akan tenang. Ketika tidur atau ketika duduk termenung, kita akan bagaimana saya akan membalas dia, bagaimana saya mempermalukan dia. Sudah kurang ajar itu, sudah kelewatan. Itulah akibat dari kotoran-kotoran pikiran dan hati kita. Ingin menjatuhkan orang lain, ingin membalas apa yang orang lain perbuat kepada kita. Itu tidak baik. Itu tidak baik. Jangan pernah berkecil hati. Jangan pernah kita ini merasa kalah dengan orang lain. Jangan. Cukup perbaiki iman dan takwa kita kepada Allah. Sekalipun kita ini orang biasa, sekalipun kita ini keturunan dari seorang petani, seorang kuli bangunan, tukang beca, jangan bersedih hati. Kenapa saya tidak sama dengan mereka habaib ulama-ulama yang sohor? Kenapa saya bukan keturunan mereka? Wallahu a'lam. Belum tentu mereka ulama-ulama dan keturunan-keturunannya itu juga ahli surga. Belum tentu. Cukuplah menjadi diri sendiri. Cukuplah menjadi diri sendiri yang senantiasa taat kepada Allah, yang senantiasa beriman kepada Allah. Karena apa? Inna akramakum indallahi atqakum.
Sesungguhnya orang yang paling mulia di hadapan Allah adalah yang paling bertakwa, bukan yang paling keturunnya siapa, nasabnya siapa, paling kaya atau lain sebagainya. Tidak. Tidak. Tapi yang mulia di hadapan Allah itu adalah orang yang paling bertakwa. Seperti itu, sahabat. Jadi jangan berkecil hati. Jangan berkecil hati. Dan terkait mungkin fenomena sekarang permasalahan dengan nasab. Apa yang akan kita banggakan dengan nasab kita? Dengan kita mengaku keturunan si fulan, mengaku turunannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, apa yang akan kita banggakan? Kalau akhlakul karimah kita tidak mencerminkan akhlak-akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga keturunan-keturunannya. Seperti itu. Faida nufiha fis suri fala ansaba bainahum yauma idzi wala yatasyaalun. Jadi berhentilah pertikaian nasab itu. Apabila trompet ditiup kelak pada hari kiamat, maka tidak ada lagi pertikaian nasab di antara mereka. Pada hari itu tidak ada pula mereka saling bertanggung jawab. Jadi lakum dinukum waliyadin, sendiri-sendiri sudah. Pada hari itu tidak ada. Kita dimintai pertanggungjawaban kepada diri sendiri, bukan pertanggungjawaban orang lain yang kita cari-cari kesalahannya, kita ungkit keburukannya, kita hibahkan semua aib-aibnya, bukan. Kita buka semua kesalahannya, bukan. Tapi Allah akan menanyakan diri kita sendiri, bukan menanyakan orang lain. Itulah fungsinya kita, belajar mengkontrol pikiran, belajar mengawal hawa nafsu kita, menjadi manusia yang dijauhkan dari prasangka buruk, dijauhkan dari zalim kepada orang lain, dijauhkan menjadi syaitanun akros dan syaitanun natik. Syaitanun akros adalah setan yang bisu. Setan yang bisu inilah manusia yang menyerupai setan yang bisu. Apabila melihat kezaliman, melihat kemungkaran, dia diam saja, padahal dia mampu untuk menasihati dan menegurnya, tapi kita diam saja. Sama saja diri kita ini seperti setan. Kemudian setanun natik, yaitu setan-setan yang berbicara, mengajak kemungkaran, mengadu domba, memfitnah, menghibah. Itu adalah termasuk setanun natik, setan yang berbicara. Iskandar taala. Perluaskanlah ya Allah rasa sabarku merawat ayahku yang sedang sakit stroke. Amin. Mudah-mudahan Winda diberikan kesabaran, ketaatan kepada kedua orang tuanya, kepada ayahandanya yang sedang sakit. Dan mudah-mudahan ada mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala, diangkatkan semua penyakit-penyakit ayahnya Winda, dimudahkan jalannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadin niyah wa ala kulli amalin salihah. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Inilah fungsinya kita ini, menjadi orang-orang yang peduli dengan orang lain. Jangan ketika melihat orang lain menderita kita tertawa di atasnya. Oh, padan muka. Nah, tidak boleh. Ketika melihat orang lain yang sedang kesusahan, yang sedang menderita, cukuplah kita mendoakan, ya Allah, cukupkanlah penderitaannya dan ujiannya. Ya Allah, jangan sampai saya juga diuji dengan hal yang demikian. Itu baru betul.
Ini melihat orang lain sedang susah, melihat orang lain sedang ini, malah ditambah-tambah dengan khibah, fitnah, dipanas-panasi. Jangan, itu bukan cara-cara seorang muslim. Budak Angon, amin Allahumma amin, kabul segala hajatnya serta sukseskan usahanya, barakallahu min rizqinya, amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum Ustaz, sehat selalu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Budak Angon, terima kasih telah hadir ya di channel sederhana ini. Saya menyampaikan apa adanya. Itu sahabat-sahabat, jadilah manusia yang berguna kepada manusia lainnya, manusia yang senantiasa merasakan, ini ilmu rasa, merasakan penderitaan orang lain, merasakan keluh kesahnya orang lain. Tempatkan diri kita di posisinya, bagaimana seandainya saya di posisi itu. Nah, dari situlah kita akan timbul rasa ingin menolong kepada sesamanya. Itu sahabat-sahabat, seperti itu. Apabila ada seorang yang menceritakan keluh kesahnya seperti ini, tolonglah dengan kemampuan kita, bukan malah dihibahkan. Share itu. Jadi harus ada penyeimbang antara perbuatan kita dengan hati kita, ini harus ada penyeimbang. Jangan berbuat zolim saja, jangan menjadi syaitan natik saja, yaitu setan-setan yang berbicara, setan-setan yang mengajak kemungkaran, setan-setan yang mengajak kepada ketidakbaikan, setan-setan yang membuka aib sesamanya, setan-setan yang memfitnah, menghibah, mencari kebenaran sendiri. Jangan. Itu syaitanun natik. Maka apabila orang yang seperti itu sudah dijauhkan dari rahmat dan rahimnya Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah menjadi munafik kepada diri sendiri, jangan pernah menjadi munafik kepada orang lain, dan juga munafik kepada Allah. Karena apabila kita munafik dengan diri sendiri, kita hanya pandai menasihati orang lain. Ketika ditimpa masalah, kita malah menjadi sisi lain dari orang lain itu. Kita pandai menasihati kepada orang lain, pandai melarang kemaksiatan kepada orang lain, tapi diri kita juga terjun di dalam kemaksiatan, terjun di dalam kemungkaran, maka itulah yang dinamakan munafik kepada diri sendiri, munafik kepada orang lain, dan munafik kepada Allah. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Hai orang-orang yang beriman, mengapa kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan? Pandai menasihati. Sembahyang, kalau tidak sembahyang dosa, tapi dirinya tidak sembahyang. Jangan lakukan seperti itu tidak baik. Tapi jangan memfitnah orang, tidak baik, itu dosa. Lama-lama dirinya menjadi penfitnah dan penghibah. Kabura maqtan indallahi an taquluna ma la taf'alun. Amat besar kebencian di sisi Allah, kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan. Seperti itu. Nih sayang. Nah, untuk apa hebat dalam agama tapi rasa kemanusiaanmu tiada? Untuk apa banyak ilmu jika perilakumu tidak mencerminkan itu? Dan untuk apa hebat dalam beribadah jika kamu ada yang lapar engkau menutup mata? Betul, Kang Budak Angon. Pukul 11, 10 menit. Di tengok komen sini, tak boleh nak tengok komen. Okay. Betul seperti itu, Bang Budak Angon. Untuk apa kita hebat dalam agama tapi kita sombong dengan keilmuan kita?
Kita menutup mata terhadap penderitaan orang lain. Kita membangun masjid, kita membangun musola. Tapi ketika ada orang lapar, kita tidak berani untuk bersedekah. Tidak bisa kita menolong orang lain. Betul. Kalau soal ilmu, iblis itu lebih hebat. Kalau cuma filsafah, ilmu nasab dan lain sebagainya, iblis lebih pandai. Tapi satu hal iblis kalah, yaitu dalam berakhlakul karimah. Jadilah manusia yang menjunjung tinggi harkat dan martabat orang lain. Jadilah manusia yang memahami keadaan orang lain. Itulah ilmu rasa. Jangan karena kita mempunyai ilmu agama yang sudah lumayan, kemudian menjadikan diri kita sombong, kemudian menjadikan diri kita ini mengucilkan orang lain, mengecilkan orang lain, tidak mau menerima masukan orang lain. Itulah manusia-manusia yang sombong dengan ilmunya. Seperti itu, sahabat-sahabat. Jadi dalam hal ini, bersihkan kotoran hati kita, pikiran kita dari segala macam kemungkaran, yaitu dengan bizikrillah, dengan senantiasa berzikir kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah, melatih diri kita ini untuk belajar mati. Seperti itu. Oh, ini mantap, Kang mantap. Ketika manusia masih memandang iblis, setan, orang lain salah atau orang lain belau, itulah pandangan yang sama. Tapi apabila kita memandang kembali kepada titik awal yang akhir, itulah pembersihan hati. Betul. Ketika kita masih ada sifat suudzon kepada orang lain, ketika hati ini masih ada sifat dengki, iri hati kepada orang lain, itulah salah satu penyakit hati, kotoran hati yang perlu dibersihkan. Dia tidak percaya dengan kebesaran Allah sehingga harus iri dan dengki kepada orang lain. Dia tidak percaya dengan rezeki orang lain. Itulah sifat-sifat dengki dan iri. Kalau kita memelihara penyakit yang seperti itu, kotoran yang seperti itu dalam hati dan pikiran kita, kita tidak akan tenang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silvi Petualang. Kita tidak akan tenang hidup. Contoh saja, misal tetangga kita membeli mobil Pajero misal. Oh, hati kita, beli Pajero paling ngutang. Oh, beli Pajero paling jual tanahnya. Nah, penyakit-penyakit yang seperti ini yang sangat berbahaya dalam hati. Kemudian tidur. Aku ini harus lebih baik dari dia. Dia beli Pajero, esok saya mau beli Alphard misalnya. Saya mau beli mobil yang lebih bagus dari dia. Nah, pikiran kita sudah kotor. Hati kita sudah kotor, tidak akan tenang itu. Maka setiap hari itu diri kita akan dihantui dengan rasa ingin lebih daripada orang lain. Seperti itu, sahabat-sahabat. Pada bak, semuanya awal dari titik. Walaupun perbedaan bentuk rupa, wujud tetap dari titik yang sama, yaitu Nur Muhammad. Dan sifat itu katanya Bang Budak Angon. Budak Angon ini antara Gustri atau Kang Samsudin. Barakallah, Masya Allah. Silvi, di-share dulu. Oh, Gustri, di-share dulu. Mudah-mudahan menjadi tausiah yang bermanfaat.
bagi mereka-mereka yang masih mempunyai kotoran-kotoran hati dan pikiran. Oh, kekasih saya diambil oleh orang lain. Bagaimana saya harus mencari yang lebih ganteng, lebih kaya dari dia? Itu juga termasuk kotoran hati. Kang Mus semisalan, nih Kang Mus, kodam kutu, bedegong, berkokok. Saya biasa bercanda dengan dia, jangan masukkan hati. Oh, tetangga saya buka cukuran baru. Modelnya bisa seperti ini. Kurang ajar dia ini membuka kios gunting rambut di dekat saya. Segala macam cara sudah yang dipikirkan. Ketika Kang Mus ini sepi pengunjung, yang satunya ramai, maka penyakit hati, kotoran hati dan pikiran akan keluar. Oh, ini ditutup, ini main dukun ini. Ini main dukun ini. Itulah kita mulai berprasangka buruk. Kemudian dari prasangka buruk itu bicara sama temannya satunya, saya ini sudah tutup berapa hari di sana itu ramai, kok saya tidak ramai, kayaknya dia ini mendukuni saya, kios saya itu. Seperti itu, dihibah-hibah, mau fitnah-fitnah, akhirnya timbul fitnah-fitnah, didengar oleh sebelah, maka akan menjadi pertengkaran dan pertikaian di situ. Itulah bahayanya hasud, bahayanya khibah, bahayanya kita ini berburuk sangka kepada orang lain, tidak percaya dengan rezeki Allah Subhanahu wa taala. Itu Kang Mus. Hatinya lagi ser-ser itu Kang Mus. Jadi kalau tuku sebelah ramai, tuku kita tidak ramai, serahkan saja kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu sudah rezekinya. Yang pertama, yang kedua, mungkin kita ini masih jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Masih jauh daripada kata bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Masih dipenuhi hati dan pikiran kita ini dengan sifat-sifat yang tidak baik, yaitu kotor. Seperti itu. Kalau di media sosial seperti ini, kenapa kalau dia live itu sampai 1000 lebih? Ini, kalau saya live yang lihat cuma 98 orang. Apa yang kurang dari saya? Kalau ganteng, kalau paras rupa mungkin lebih cantik saya, lebih ganteng saya. Tapi kenapa dia ramai? Kembalikan saja. Mungkin di sana itu lebih menarik perhatian daripada melihat kita. Seperti itu. Kalau dipikir, dibuat penyakit hati, kotoran hati dan pikiran, kita akan senantiasa melawan, mencari konten-konten yang akhirnya menjerumuskan diri kita menjadi konten-konten yang dosa jariah. Ingin dilihat orang segala macam cara, menghibah orang, memfitnah orang. Akhirnya akan seperti itu. Mana ada buaya darat ganteng, gantengan Kang Mus lah, iyalah. Kang Mus tuh ganteng, masih muda. Yang hak adalah syukuri segala apapun ujian yang sedang menimpa diri. Syukur, alhamdulillah, syukur nikmat uang yang hilang. Betul Kang Mus, muhasabah diri itu lebih baik daripada kita meratapi. Kita diberi ujian, tapi hanya pandai meratap saja. Mengapa Allah tidak adil? Mengapa Allah timpakan ujian kepada saya bertubi-tubi? Tapi suruh bersyukur, suruh bersujud kepada Allah, tidak mau. Terus mau mengadu kepada siapa?
Kalau dia itu jauh dari Allah Subhanahu wa taala, mengadu dengan siapa? Tidak akan kan Kang Mus ini atau Winda Sapitri, Silvi di sini ini kalau ada masalah dia akan mengadu pada uh, lagunya Ebit itu, rumput yang bergoyang. Tidak mungkin. Kodam mang, kodammu masih ini, masih kutu tetap belum di-upgrade. Jangan macam-macam lah dengan kodam. Kodam kutu sajalah di situ. Kang Mus. Daripada berlarut-larut dalam kesedihan, iya lebih baik kita move on. Kita serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita serahkan semua yang terjadi ini kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Disitulah kita akan terhindar dari sifat pikiran-pikiran buruk, terhindar dari sifat-sifat yang akan menjerumuskan diri kita kepada lembah kenistaan. Ulat bulu. Bukan, ulat bulu itu sudah ada yang punya. Hamba saya itu kutu masih, kodam dia itu kutu. Saya terawang sampai beberapa kali terawangan, dia masih kutu. Sudah kutu masih kecil-kecil lagi, itu Kang Mos itu. Iya, begitu indah rencana Allah. Allah tidak pernah menimpakan sesuatu yang tidak mungkin kita bisa tanggung. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan memberikan ujian melebihi kemampuan hambanya. Jadi ketika Allah menguji kita, maknanya kita mampu untuk menjalaninya, dan apabila sabar, ikhlas kita menjalani, maka Allah akan tinggikan derajat kita. Allah akan tambahkan nikmat rezeki kepada kita. Begitu. Jangan takut miskin, sedangkan pencipta kita ini maha kaya. Allah ini maha kaya. Kenapa kita takut miskin? Cuma tergantung bagaimana kita ini meminta kepada Allah. Kita takut kemiskin, tapi dengan Allah jauh, bahkan melupakannya. Suruh sujud tidak mau, suruh bersyukur tidak mau, suruh sedekah tidak mau. Bagaimana Allah akan mengingat kita? Kalau melihat saudara-saudara kita yang masih di pinggir-pinggir jalan, tidak ada tergerak hati kita, rasa kasihan kepada mereka, itu maknanya hati kita masih kotor. Hati kita masih lebih mementingkan kepada diri kita sendiri. Sedang dalam nafkah kita itu ada hak mereka. Dalam rezeki kita yang kita dapat ada hak mereka. Fakir miskin, kaum duafa, dan anak yatim piatu. Jangan pelit. Jangan pelit jadi manusia kayak Kang Mus itu. Cukur mahal-mahal. Ada orang ngamen pakai gitar, nyanyi 5-6 lagu, dikasihnya cuma Rp1.000. Nggak cukup itu kalau senarnya putus untuk beli. Saya nggak cukup. Ketika ada orang ngamen di depan rumah kita, reng 3-4 lagu, dikasihnya Rp500, dikasihnya Rp1.000. Kasihlah lebih banyak. Lebih baik mereka itu mengamen daripada mereka itu mencuri. Tapi jangan biasakan dengan yang banyak. Kalau masih muda-muda itu biarkan mereka itu bekerja. Itu, janganlah pernah memohon kepada Allah untuk diringankan ujian, pasti akan ditambah ujian itu.
Tapi mohonlah Allah memberikan kekuatan dan ketabahan dalam kesabaran dan ujian, mendapat ridho Allah. Iya. Jalani saja dengan ikhlas dan sabar. Ibarat dengan orang tua kita, apa yang diperintahkan jalani saja dengan sabar. Manut. Kalau bahasa Jawanya itu manut dengan orang tua. Manut, apa yang dia suruh lakukan saja. Lakukan saja dengan sabar dan ikhlas. Apapun yang kita minta, kalau kita menurut kepada orang tua, pasti akan dikasih. Daripada anak-anak yang durhaka, anak-anak yang beling, anak-anak yang hanya untuk suka minum-minuman, melarang perintah orang tua, mabuk-mabukan, minta uang. Ketika kita minta uang kepada orang tua, pasti akan berpikir, oh ini untuk beli mabuk-mabukan. Oh ini akan, uang ini kalau dikasihkan akan dibuat hura-hura dengan teman-temannya. Itu sama saja dengan Allah. Sama saja seperti itu. Iya, silakan Kang Gustri, karena di situ tulisan Gustri situ juga bermanfaat untuk sahabat-sahabat lainnya. Itu sama seperti itu. Jadi kalau kita menjadi hamba yang derhaka kepada Allah, apa yang diperintahkan Allah tidak ikut, suka seperti ini, apakah akan ditambah rezeki? Pasti Allah juga akan. Kalau ini diberikan rezeki yang berlebih, mungkin akan dibuat untuk kemaksiatan. Dugem, jedeng seperti itu. Buat minuman-minuman keras. Itu. Tapi kalau hamba yang penurut, yang qanaah, menerima saja apa yang Allah perintahkan, mungkin dikasih rezeki oleh Allah. Oh, hamba ini kalau nanti dikasih rezeki, insya Allah dia akan berbagi, akan bersedekah kepada sesamanya yang miskin, akan diinfakkan sebagian hartanya untuk kepentingan agamanya. Nah, itu jangan. Kalau Kang Mus putus cinta nangis, Kang Mus putus cinta nangis, kehilangan, depresi, galau. Tapi kalau ditinggal oleh Allah tidak menangis. Kan terbalik dunianya Kang Mus ini. Saya sambil merokok biar di roasting lagi. Biar di roasting kalau rokok ini haram katanya sahabat-sahabat sebelah, golongan-golongan sebelah. Biarkan mereka ini berkotor-kotor hati dan pikiran di situ. Itulah sahabat. Marilah kita sama-sama belajar menekan hawa nafsu kita, sama-sama belajar membersihkan kotoran-kotoran hati dan pikiran kita dari sifat-sifat hasud, iri, dengki, khianat kepada orang lain. Bersihkan semua itu dengan kita mendekatkan diri kepada Allah. Kita belajar step by step, perlahan-lahan kita kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Kita belajar menghiasi bibir kita ini dengan sholawat, dengan zikir kepada Allah, menyirami hati dan qalbuh kita ini dengan siraman-siraman yang bermanfaat, dengan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran. Walaupun sehari yang dihafal cuma surat Al-Fatihah, baca saja Bismillahirrahmanirrahim, perlahan-lahan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanirrahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
um, kita ada ilmu yang sedikit tapi diamalkan sehari-hari, itu lebih bagus daripada kita mempunyai ilmu yang banyak cuma disimpan saja. Kalau di ibarat itu tidak ada gunanya, tidak ada manfaatnya. Kalau pisau itu yang lebih bermanfaat yang sehari-hari itu dipakai, diasah, dipakai. Ya seperti itu. Seperti guntingnya Kang Mus itu yang diasah itu yang bermanfaat. Coba yang bagus itu disimpan. Karena dia ini kalau pakai yang bagus takut beli lagi mahal, itu namanya pelit. Kalau gunting orang pakai yang sudah karatan. Kalau yang bagus disimpan, dipakai sewaktu-waktu kalau ada pelanggannya yang spesial baru dipakai. Kalau orang lain yang ini pakai gunting yang karatan. Itu termasuk kotoran hati itu. Pelit. Sedap ya. Itu Kang Mus, jangan pelit jadi manusia. Ini sudah 1 jam lebih. Mau dilanjut apa mau ditutup ini? Itulah sahabat-sahabat. Marilah kita sama-sama belajar. Saya bukan mau menggurui, saya bukan mau menasihati, tapi mengajak sahabat-sahabat semua di sini untuk perlahan-lahan belajar membersihkan kotoran-kotoran yang ada dalam hati kita dan pikiran kita. Kotoran-kotoran berprasangka buruk dalam hati kita. Kotoran-kotoran sifat iri, dengki, hasud dalam hati kita. Kemudian dalam pikiran kita berprasangka buruk kepada orang lain. Ada niatan untuk menjatuhkan harkat dan martabat orang lain. Ada niatan untuk menghibah, membuka aib orang lain. Itu bersihkan. Senantiasalah diri kita ini berprasangka baik terhadap apapun yang terjadi di depan mata kita. Itu. Jangan pernah menjadi manusia yang sombong. Jangan pernah menjadi manusia yang merasa hebat. Jangan pernah menjadi manusia yang ingin dipuji, ingin dimuliakan. Jangan pernah seperti itu. Biarlah orang lain menilai diri kita ini seperti apa. Yang tahu hanyalah kita sendiri dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu sahabat-sahabat. Biasanya dokter umum ramai pasien, tapi kalau dokter spesialis penyakit dalam sepi Ustadz, iya. Karena mahal itu Gustri. Kalau yang gratis-gratis itu pasti ramai. Tapi kalau yang spesialis ini sepi karena mahal. Mungkin seperti itu. Tuh. Saya terkadang miris dengan konten-konten di dunia maya ini, di media sosial. Wabil khusus dengan konten-konten TikTok sekarang. Ya Allah. Konten-konten TikTok sekarang sudah merajalela. Kita tidak sadar kalau kita ini sedang dijajah. Moral-moral kita ini dijajah oleh orang-orang barat ini. Dengan pemahaman-pemahaman Yahudi kita sudah dijajah. Sehingga menjadikan kita ini durhaka kepada Allah, bermaksiat kepada Allah melalui konten-konten yang seperti itu. Kalau dulu dijajahnya dengan senjata, sekarang dijajahnya dengan penghancuran moral dan akhlak kita. Penghancuran akidah kita untuk menjadi insan atau umat yang jauh daripada rahmat Allah
Subhanahu wa ta'ala. Itu sahabat-sahabat. Jadi hati-hati. Paham Mas ya? Jadi hati-hati dengan konten-konten yang ada di media sosial. Jangan terpengaruh. Kemudian Kang Mus, oh ini TikTok. Kalau TikTok nanti dapat saweran, oh dia joget-joget di depan. Jangan permalukan diri kita. Angelina Nabil, I love you, telah hadir. Angelina Nabil. Itu jangan dirayu ya Kang Mus ya. Jangan pakai bahasa Tagalog lagi dengan Angelina Nabil. Itu istri saya. Itulah begitu bahayanya. Begitu bahayanya media sosial yang bisa membuat kerak-kerak kotoran-kotoran hati dan pikiran kita ini semakin bertambah. Jadi hindari hal-hal yang seperti itu. Bagaimana cara menghindarinya? Yaitu cukuplah kita melihat hal-hal yang bermanfaat di dalam media sosial seperti dakwah, pengajian. Itu. Kalau konten joget-joget itu, joget-joget, maksiat-maksiat akan ramai. Kan disitulah letak setan-setan itu menghasut, mengajak ke arah ke channelnya itu pasti ramai di sana. Wah, joget-joget apa, hibah dan lain sebagainya di situ. Mencari kesalahan orang lain, saling menghujat. Ini kesenangannya. Kesenangannya para setan-setan yang berbisik kepada kita untuk menjadi bagian di sana, ikut memanas-manasi keadaan-keadaan yang di situ. Ini kesenangan setan. Panggil sayang Nabil. Ini kesenangan setan. Oh, pergi ke channelnya Kang Mus, di situ sedang bertengkar dengan kawannya, channelnya yang ini mereka akan bertepuk tangan. Mereka akan tepuk tangan. Terus sampai kapan? Sampai kapan kita terjebak dengan pikiran-pikiran dan hati kita yang kotor nantinya? Sehingga tidak ada kesempatan diri kita untuk berzikir kepada Allah, tidak ada kesempatan kita mendekatkan diri kepada Allah, hanya diri kita disibukkan oleh melihat konten-konten yang adu domba, melihat konten-konten yang bermaksiat, joget-joget dan lain sebagainya. Kalau suka mendengarkan, dengarkanlah di situ nyanyian-nyanyian tanpa ada goyangan-goyangan. Tidak masalah. Kalau cuma ingin merefresh atau merefreshkan, mengistirahatkan pikiran kita ini dari kepenatan pekerjaan kita, itu tidak masalah. Tapi bukan yang lihat yang nyanyi-nyanyi dengan cuma pakai celana dalam dan coli, itu kebiasaannya Kang Mus itu. Lihat konten-kontennya orang-orang Filipina, itu kebiasaannya Kang Mus. Anakku, apa Tagalog Kang Mus? Itu jangan. Kemudian ketika ada sahabat kita karena sudah ingin mensupport sehingga terkadang kita ikut mengeser, itu jangan. Secara tidak langsung kalau ada konten kemaksiatan kita ikut mengesernya di situ, secara tidak langsung kita juga pelaku penyebaran terhadap kemaksiatan yang terjadi di sana. Sama dosanya Kang Mus. Kalau konten joget-joget yang cuma pakai celana dalam di-share kemana-mana,
Kalau konten-konten tausiah, konten-konten keagamaan, ogah. Betul itu. Iya, karena pikiran Kang Mus ini saya sudah baca. Karena di situ ada kodam kutu. Kutunya Kang Mus itu yang memberitahukan, menyampaikan. Nah, dan hal-hal yang seperti itu juga termasuk mengisi ulang pikiran kotor kita dan hati kita. Itu sahabat. Minum dulu. Kayaknya gacor dari tadi deh. Minum terus, harus minum nih. Tapi saya berharap kita sama-sama belajar untuk dijauhkan dari murka Allah Subhanahu wa taala. Kita sama-sama belajar untuk menjadi manusia yang lebih baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala, bukan menjadi manusia yang lebih baik di hadapan manusia lainnya. Kan kalau kita cuma ada niatan ingin dipandang lebih baik daripada manusia lainnya, itulah sifat-sifat riya, ujub, dan itu adalah termasuk kotoran hati, penyakit hati. Tapi jadilah kita ini menjadi manusia yang lebih baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Manusia yang senantiasa pandai mensyukuri nikmat-nikmat Allah. Manusia yang senantiasa bersujud kepada Allah, menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Ingat tuh Kang Mus, kalau besok masih share lagi konten-konten live-nya orang-orang yang cuma pakai coli, cuma pakai CD saja dan celana dalam saja, besok saya doakan kontennya Kang Mus itu tidak monet. Dan betul katanya Gustri, belajar memanusiakan manusia lainnya. Jangan karena orang itu sedang bermasalah, orang itu sedang tergelincir di jalan Allah, kemudian kita memusuhinya. Jangan. Kita perlahan-lahan menasihatinya. Kita perlahan-lahan mengingatkannya. Siapa tahu ada hidayah Allah di situ sehingga mereka kembali kepada jalan Allah dan bertaubat. Itu. Coba Kang Mus, sebenarnya gini Kang Mus, ini di luar konteks ya. Ini saya bergurau dengan Kang Mus. Coba Kang Mus kalau ingin cepat monetisasi, saya ada satu amalan Kang Mus. Amalan ini cukup rahasia sebenarnya. Kang Mus kan akan nampak itu, ada gambar dolar di layar saya itu. Coba Kang Mus tekan, kemudian kirim di situ. Gopek, cepek kah berapa di situ. Itu akan cepat monet. Kang Mus, karena itu bentuk sedekah. Itu kan cepat monet Kang Mus. Betul nggak Gustri? Mana yang lainnya kok gak komen? Modus. Ini bukan modus. Ini cara-cara untuk cepat monet. Gitu. Ini salah satu cara untuk kita cepat monet. Itu tekan di situ. Aduh, saya ini kalau tem tidak serius, waktunya tidak serius, saya biasa tersenyum, bercanda. Saya juga manusia, saya juga butuh hiburan, saya juga ingin bercanda. Kalau terlalu serius menyampaikan nanti bosan. Karena kalau sifatnya tausiah ini tidak boleh terlalu serius. Kalau terlalu serius nanti tidak masuk ke pikiran apa sudah yang dikatakan gitu. Jadi sekali-sekali bawa bercanda gitu Kang Mus. Sekali-sekali refreshing pikiran dan otak kita gitu. Tapi
Jangan dimasukkan kalau saya bercanda berlebihan. Sudah malam, jadi besok ya mau tak kirim doanya. Itu malah melebihi dari modus Kang Mus. Modus juga Kang Mus ini lama-lama. Modus juga. Aduh. Getih juga ya. Ngoceh-ngoceh sendirian getih juga. Mana sahabat-sahabat yang lain? Coba ajungkan jempolnya. Mungkin kalau tidak ada hak Ustadz ya, alhamdulillah ya. Tapi saya kepada sahabat-sahabat semua saya sudah sampaikan kemarin, semisal ada orang yang memberi sedekah atau ke sini akan disampaikan kepada orang yang lebih berhak, insyaallah. Mudah-mudahan sahabat-sahabat yang belum monetisasi, Allah bukakan pintu rezeki untuk segera dimonetisasi. Link enter, mana link enter ini? Kalau di sini kenapa tidak gacor link enter? Giliran di left yang lain link enter ini gacor. Kenapa tidak gacor? Silvi, Leone Channel, Winda Sapitri, apa sudah menghilang semuanya? Hamba Allah Iskandar, apa masih ada di sini? Besok saya coba mau membahas nasab, tapi gimana mau membahas nasab? Iya betul, sebenarnya kuncinya jangan sampai ada betul itu Kang Al-Mukarram Gustri, betul. Kita menjadi manusia yang Winda Savitri ini pasti mau cari Sulaiman ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Winda Savitri. Minta maaf kalau ada penyampaian yang tidak masuk di hati atau ada kata-kata yang salah dari abang. Minta maaf. Sehat selalu. Mudah-mudahan ayahanda dari Winda Savitri ini segera diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Mudah-mudahan sahabat-sahabat yang ada di sini semua yang masih stay, yang punya penyakit, juga keluarganya yang sakit, diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi kesembuhan, ditambahkan nikmat rezeki, baik itu kesehatan dan harta benda, diampunkan segala dosa-dosa, diterima segala amal ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua sahabat-sahabat yang di sini diberi kesempatan untuk menginjakkan kaki di tanah suci Mekah oleh Allah Subhanahu wa taala, baik itu umroh ataupun haji. Mudah-mudahan kita diberi kesempatan untuk melihat rumahnya Allah. Iya Kang Gustri, saya memang tidak mau membahas nasab. Kenapa? Karena saya tidak memihak di antara keduanya. Saya tidak memihak kepada keduanya. Saya tidak menyalahkan keduanya, dan juga
Saya hanya menyalahkan mereka-mereka yang sudah betul-betul profat, baik daripada kedua-duanya. Saya takut saya memihak sebelah, takutnya yang sebelah yang benar, takut memihak sebelah lainnya, takut yang sebelah satunya yang benar. Jadi itu yang saya takutkan. Jadi konten-konten saya nanti menjadi ladang fitnah, akan menjadi ladang dosa jariah di situ, karena kita salah menilai. Samsudin, alhamdulillah Samsudin mungkin sudah bertaubat. Mudah-mudahan benar-benar dibukakan pintu hidayah pada Allah untuk bertaubat. Mudah-mudahan apa yang menimpanya, ujian yang menimpanya, bukan ujian, itu peringatan dari Allah yang menimpanya, itu dijadikan pelajaran untuk menjadi manusia yang lebih baik dan berubah. Dekam di jeruji penjara walau hanya, karena Allah ini mengingatkan kalau hambanya sedang lalai. Kita doakan saja. Itu perbanyak kita beristighfar kepada Allah, biar hati dan pikiran kita ini tetap bersih dari hal-hal yang merusak hati, yang membuat kotor hati dan pikiran. Senantiasa beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita sama-sama belajar melatih diri untuk taat kepada Allah, yaitu dengan sembahyang. Walaupun hanya sebentar, sempatkan itu untuk melatih diri. Hilangkan rasa malas. Iya, betul, buat kotor di hati. Betul. Saya tidak ingin mengotori hati dan pikiran saya kalau membahas nasab ini. Akan cari data-data. Nah, takutnya tidak ada waktu saya untuk mengingat Allah, untuk berzikir, karena disibukkan dengan mencari kesalahan-kesalahan orang lain. Latih menjadi insan yang lebih baik. Jangan menjadi insan yang hanya pandai menuntut, tapi kita gagal melaksanakan perintah Allah. Kita hanya menuntut untuk dimurahkan rezeki, diberikan kesehatan, tapi kita tidak pandai mendekatkan diri kepada Allah, melaksanakan semua perintah Allah. Itu namanya egois. Egois tuh Kang Mus. Jadi kalau ya, hah? Baby 5 kilo keluar, besar. Oh, sebentar, iklan. Jadi ada waktunya saya juga melayani sahabat-sahabat di komen, ada waktunya saya juga mendengarkan cerita istri saya. Jadi imbang. Jadi ketika misal kita sedang membuat konten, jangan acuhkan orang yang di sekeliling kita, itu tidak baik. Itu namanya egois. Jangan nampak kita sempurna saja di hadapan kamera, tidak boleh seperti itu. Sehingga kita lupa juga untuk melayani yang ada di tepi kita, termasuk istri dan anak-anak kita, juga keluarga kita. Itu Kang Mus. Dengar itu. Ya sahabat-sahabat, nanti kalau tidak ada pertanyaan, saya akan tutup saja. Mungkin sahabat-sahabat yang di sini masih ada kepentingan lain, ada kesibukan lain, dipersilahkan. Saya tidak ingin berlama-lama, sudah 1,5 jam kalau tidak salah, ini lebih sedikit. Saya minta maaf kalau ada salah kata dan penyampaian saya yang mungkin menyinggung salah satu pihak mana-mana. Saya tidak ada niatan untuk menyinggung siapapun. Saya cuma murni di sini sama-sama belajar, saling mengingatkan sesama umat Islam, sesama muslim. Kita saling mengingatkan,
Saya tidak ada niatan untuk menyindir siapapun. Terima kasih kepada semua yang hadir di sini, Kang Gustri, Winda, Silvi, Leoni, dan semuanya. Kang Lengenter, Kodam Kutu, Kang Mus, hamba sahaya. Terima kasih semuanya. Agar tidak bergeser ruhaniyah, pandanglah basyirah selain Allah. Pandangan basyirah selain Allah, betul. Itu biasanya sini ramai ustad. Semalam juga ada kiai-kiai. Sekarang kok tidak masuk kiai-kiai. Ya mungkin begitu saja ya, sahabat. Karena juga yang nonton tinggal 4 orang. Mungkin itu Kang Mus, Gustri, dan mungkin siapa lagi. Wallahu a'lam. Mau ditutup apa tidak nih Kang Mus? Ini tergantung Kang Mus ini. Tergantung Kang Mus ini. Kang Mus harus tetap di sini karena Kang Mus ini dari awal sampai akhir dia live, saya tetap setia di situ melihat mukanya Kang Mus yang senyum-senyum gitu, walaupun tidak manis, saya tetap setia memandangnya. Itu. Setia mengikutinya. Kang Samsudin Kang Dikir. Ya mungkin sedang dikir atau sedang buat konten di situ, buat konten-konten edukasi silat berdukun-dukun santet. Iya, saya kan tipikal setia dengan sahabat, kalau mengikuti live-nya itu sampai selesai gitu. Tapi kadang saya bingung kalau berbarengan tuh live-nya, jadi sebentar ke sini, keluar lagi ke sana, jalan-jalan gitu. Itu kadang bingung karena saya menghargai sahabat-sahabat yang pernah hadir di konten-konten saya, siapapun itu, baik yang pro ataupun yang kontra. Naik 6.000 mata memandang, kalau ini 6.000 memandang, terkenal saya ini ke Kang Gustri, sudah viral ini. Iya, mungkin nanti kita gabung di room lain, Kang Gustri. Salam takdim saya selalu kepada Gustri, sehat selalu, mudah-mudahan dibarokahkan umur oleh Allah, ditambahkan lagi kalau perlu, dan mudah-mudahan semuanya yang ada di sini tidak dipanggil oleh Allah dalam keadaan kita ini masih kotor. Amin, Allahumma amin. Termasuk saya nanti kalau Kang Mus masuk surga karena nasihat saya, Kang Mus berubah menjadi orang yang alim, orang yang bertakwa, menjadi orang yang soleh, kemudian saya yang menasihati ini masuk neraka, tolong panggil saya ya Kang Mus ya, ajak ini. Mana Mang Mehmet yang suka tausiah itu, yang suka ini. Amin. Mana Bang Mehmet kok tidak ada di surga ini? Cari saya Kang Mus. Kalau saya ada di neraka, gantikan saya di situ. Iskandar. Oh, masih setia Iskandar. Mudah-mudahan. Iya. Iya, kalau saya ada di neraka nanti. Karena saya tidak yakin saya ini ada di surganya Allah. Itu gantikan Kang Mus. Mana Mang Mehmet? Yang suka ceramah itu kok tidak masuk surga, ada di mana? Cari ya Kang Mus ya. Takutnya saya ada di neraka paling bawah itu. Gantikan saya di situ, biar saya yang di surga, Kang Mus di situ. Aduh. Yang musiknya jangan kuat-kuat, takut copyright. Iya, karena nikmat dari kasih sayang sesama sahabat itu membawa kita ke surga sebenarnya. Sebenarnya seperti ini. Saya pernah menasihati Kang Mus, kemudian Kang Mus menjadi
insan yang beriman, bertakwa dan soleh. Kemudian Allah memberikan limpahan nikmat ada di surga untuk Kang Mus. Dan saya yang tergelincir di neraka. Maka Kang Mus ini boleh meminta, ya Allah, kalau bukan karena nasihat dari sahabat saya, Bang Mehmet yang ganteng itu dulu, saya tidak mungkin ya ada di surgamu ya Allah. Maka angkatlah dia dari api neraka. Itu bisa. Maka Allah akan mengangkat sahabat yang pernah dulu menasihatinya, yang pernah dulu mengajarkannya sehingga dia berubah menjadi insan yang beriman. Itu bisa. Itulah nikmat kasih sayang bersahabat. Maka bersahabatlah dengan betul. Jangan bersahabat mengajak kepada kezoliman, kemaksiatan. Takdim sama-sama, salam takdim Kang Gustri. Walau bagaimanapun Kang Gustri ini sudah seperti kakak saya yang senantiasa membimbing, menasihati lewat komenan-komenannya yang luar biasa, dengan ilmu-ilmu tasawufnya yang luar biasa. Itu saya lagi baca komen ini, kenapa ada kampretnya? Ada kampretnya ternyata dari Kang Mus ini, kampret katanya. Oh, Kang Mus tidak mau masuk surga ternyata, sahabat-sahabat. Ya mohon maaf kalau saya tampil dengan tidak sopan ini sambil merokok. Karena kalau saya tidak merokok ini ada satu yang hilang gitu. Ada satu yang hilang. Iskandar, mana Iskandar, suaranya Iskandar? Apalah sedang jalan-jalan Iskandar ini? Takutnya Iskandar ada masih membagi waktu untuk kegiatan-kegiatan yang lain. Coba komen Iskandar. Saya lagi bercanda. Itu sahabat ya. Mudah-mudahan kita semua bisa perlahan-lahan menghilangkan kotoran-kotoran hati dan pikiran kita dengan senantiasa mengingat Allah, mengingat Rasulullah, senantiasa berzikir kepada Allah. Ustaz sedang memunasabah Allah. Saya malah ingin menghindari itu, Gustri. Makanya saya buat lab sendiri, menyibukkan diri karena saya sudah cukup. Semalam pun saya sudah menasihati kedua-duanya. Tapi saya tidak akan pernah berputus asa untuk menasihati. Tidak tahu apa yang harus dipanaskan di situ. Saya sampai juga bingung, sampai kapan mereka ini saling serang di dunia pencot, saling fitnah, saling hasut, sampai kapan? Di channelnya siapa itu? Di channelnya siapa sekarang, Gusti? Pantas Legenter tidak ada, mungkin ada di sana ya. Setan satu itu memang tidak akan ada di sini. Allahu Akbar. Ya sahabat-sahabat, marilah kita belajar sama-sama. Karena saya pun ini masih ada kotoran-kotoran hati dan pikiran. Kita belajar sama-sama. Ini adalah satu bentuk kebodohan saya. Masih ada bahkan banyak kotoran-kotoran hati saya dan pikiran saya ini masih yang perlu diperbaiki. Makanya saya sharing dengan sahabat-sahabat di sini untuk sama-sama belajar
sama-sama kita mulai dari awal di masa tua kita, di mana sudah bau tanah lebih dekat. Itu sudah lebih dekat dengan hidung kita di masa senja seperti ini. Sudah saatnya kita kembali kepada jalan Allah, memperbaiki diri, menyiapkan diri jika sewaktu-waktu Allah memanggil kita. Itu mengingatkan kita, mengumpulkan bekal-bekal untuk dijawabkan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Menyiapkan semuanya. Jangan terlalu terlena di dalam kemaksiatan. Jangan terlalu terlena. Iya, mbak saya mang saja. Jangan terlalu terlena dengan nikmat-nikmat dunia sehingga kita lupa kemana kita akan berpulangnya nanti. Apa yang akan kita bawa ketika kita pulang ke rahmatullah. Apa yang akan kita jawabkan ketika ditanya oleh malaikat di alam kubur. Itu perlu kita belajar dari sekarang. Tidak ada kata terlambat dalam hal kita belajar dan memperbaiki diri. Sedih kunaon. Itu Zikri, terima kasih telah hadir. Sehat selalu adikku Zikri. Iskandar, sehat selalu. Kenapa sedih? Tidak monet. Jangan bersedih. Husnudzon saja kepada Allah, Kang Mus. Mungkin belum waktunya Kang Mus ini dimonetisasi. Sehingga kalau dimonetisasi akan lupa kepada Allah. Mungkin seperti itu. Ya sahabat semuanya, marilah kita belajar. Belajar mendidik hati, belajar mendidik pikiran kita. Itu. Ya insya Allah saya hadir nanti itu, Kang Gusti. Memang buaya darat. Aduh, buaya darat. Ini bukan buaya, ini cicak darat ini. Masih cicak darat ini Mamang. Insyaallah saya hadir di sana nanti Gusti. Itu. Sahabat-sahabat semua, mungkin begitu saja. Terima kasih yang telah hadir. Semuanya saya minta maaf dari lubuk hati yang paling dalam. Kalau ada kata-kata yang tidak sesuai dan salah. Kalau ada yang bermanfaat itu dari Allah Subhanahu wa taala. Saya akan tetap senantiasa menghargai sahabat-sahabatnya semua yang ada di sini. Mungkin begitu saja. Terima kasih kehadirannya. Semoga Allah senantiasa tidak jadi tutup ini nanti Kang Mus. Senantiasa melindungi kita dari kezaliman. Senantiasa mengangkat derajat dan memuliakan kita nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.